Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Umat amarat asurka bina pagi ini bina dinten ieu Ahad 2 Dzulhijjah orang biasa sambil ngobrol di tempat tinggi belakangnya ya. Punten sengaja di Tasik. Mohon maaf, saya karena biasa di bahasa daerah. Jadi, alhamdulillah kalian terima kasih luar biasa kesempatan yang diberikan kepada kita untuk sama-sama berkunjung ke tempat yang mudah-mudahan ada dalam ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan beberapa info. Yang pertama bahwa PD Persis sudah kita ketahui di Cirebon ini sudah 1 tahun berjalan dan kita termasuk PD yang ke-100 secara nasional. Cirebon itu PD yang ke-100 dilantik oleh PP. Kemudian dalam perjalanan selama 1 tahun ini kita baru bisa mewujudkan kegiatan rutin kajian atau silaturahmi semacam ini di pekan kedua di hari Ahad dan pekan keempat juga di hari Ahad. Dan untuk di pekan kedua kita bergilir kunjungan ke beberapa tempat. Jadi siapa yang bersedia ketempatan untuk acara silaturahmi, alhamdulillah. Cuma ternyata program ini ya belum terdata, jadi baru spontan aja semacam kemarin waktu kita di Kang Mursid, Kang Yayat bisik-bisik ke Kang Fauzi, salah tanggal 9 di tempat saya, alhamdulillah. Kemudian untuk pekan keempat itu rutinnya di sekretariat kita di Gerem, petani sebelah di dekat kediamannya Kang Iis. Dan sewaktu-waktu juga kalau diperlukan bisa menempati tempat yang biasanya di gedung dewan, di musholanya atau di mushola Hafizul Quran, di BKPRMI. Dan kita belum di tempat lain kecuali kemarin spesial yang Mursid. Dan ini sudah teragendakan pembicaranya itu dari wilayah. Dan kemarin terakhir Pak Aspuri, Ustaz Aspuri dari wilayah yang sebetulnya beliau badal dari Kang Ustaz Rahmat ya, Rajaban Rahmat Janya apa ya? Janani namanya Banten, disingkat Rajaban. Dan insya Allah sampai bulan Juni sudah selesai agenda dari yang terjadwal. Dan mulai bulan Juli mudah-mudahan nanti dari Bitgar dakwah itu bisa mengagendakan yang internnya setiap pekan kedua itu silakan mulai bisa melis lah. Jadi pekan kedua bulan Juli siapa yang siap menjadi tuan rumah, bulan Agustus, Oktober, November sampai Desember. Silakan nanti didata, mungkin bisa langsung ke Kang Fauzi juga. Kita sengaja untuk saling silaturahmi, berkunjung antar jamaah kasus Kota Cirebon. Sedangkan untuk pekan keempatnya yang nanti kita mengajukan permohonan lagi ke wilayah siapa selama 6 bulan ke depan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Bapak Ibu, ada sedikit oleh-oleh. Kemarin saya mengikuti kegiatan pra seminar atau pra musyawarah Dewan Hizbah PP Persis
yang tempatnya di Ciganjur. Alhamdulillah dari Banten bisa mengirimkan 4 orang ke sana, dan salah satunya saya. Kemudian intinya itu adalah untuk persiapan dan mengumpulkan bahan untuk musyawarah Wanisbah sungguhannya yang dilaksanakan nanti tanggal 12-13 Oktober kalau salah, tepatnya di Banjaran kalau salah ya, dalam tempatnya. Nah, mudah-mudahan tadi seandainya ada permasalahan-permasalahan juga yang muncul dalam keseharian kita, baik dalam media, bisa diinventaris dan kita bisa titipkan ke ustadz-ustadz yang nanti akan mewakili di Dewan Hisbah. Termasuk salah satunya permasalahan haji yang sekarang muncul itu, masalah yang mabit di Musdalifah gitu, yang jadi permasalahan. Nah, sedangkan pemerintah sendiri ya meniadakan gitu, dan pada persis akan mengusahakan bagaimana dengan nanti hasil keputusan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kita berempat juga kemarin di wilayah ikut menghadiri kegiatan Daurah Maliyah yang dihadiri oleh ya banyak teman-teman kita dari Banten ini, yang ujung-ujungnya kita terinspirasi bahwa Cilegon ini harus punya kekuatan maliyah. Sementara kita baru ngandelin dari ya infak atau sedekah dari jemaah. Kalau kita kemarin di Bandung itu melihat Sumedang sudah punya air kemasan seperti begini, luar biasa. Untuk Jawa Barat sudah dikuasai untuk air kemasan, namanya apalagi itu luar biasa. Pokoknya Mas sudah menguasai untuk Jawa Barat dan daerah sekitarnya. Dan tidak menutup kemungkinan kita pun bisa meniru, dan kalau data mereka dari Sumedang, kita bisa bekerja sama lah. Misalnya dari kemasan tinggal dimerkan hukum, jadi sudah jadi kita tinggal memasarkan. Tapi jauh dari itu Sumedang ke Cilegon sini sudah punya gitu. Apalagi Pak Wali Kota juga sudah bikin nih. Mungkin kita bisa memikirkan hal yang lain untuk maliyahnya. Mungkin bisa buka juga warung atau dan lain sebagainya, dengan cara ya kita mengumpulkan wakaf. Itu bisa, ternyata ada dalam kajian itu wakaf mal dan berbentuk uang, jadi semacam wakaf produktif. Dan itu kemarin sudah dibahas, mungkin nanti yang kemarin ikut hadir bisa menyampaikan juga di grup bagaimana tindak lanjut, bagaimana sudah disebut kemarin ya untuk tanah wakaf kita ada nggak Cilegon? Belum juga, belum dicek. Nah, tinggal kita nunggu, barangkali nanti ada saudara-saudara kita jamaah atau orang yang baru dengan persis yang mau mewakafkan kekayaannya baik berupa tanah atau uang yang untuk kita kelola. Dan kita sudah punya di negara Maliyah. Dalam hal ini sangat negara Maliyah kita wakaf kagetnya wakaf dan haji siapa? Kaget banget. Ya, insya Allah nanti di tahun kedua ini kita akan mungkin mengadakan lagi semacam rapat kerja untuk merealisasikan ya hal-hal yang sudah terbersit di benak kita, apa untuk memajukan dakwah persis di kota Cilegon ini. Kalau kita punya semboyan namanya itu berkhidmat di tanah Jawara. Siapapun kita berada di tanah Jawara, dengan bendera persis kita wujudkan amar ma'ruf nahi munkar dan kepedulian sosial kepada sesama. Nah itu mungkin mudah-mudahan nanti jadi bahan kita agendakan di setelah Lebaran nanti, setelah Idul Adha kita ada pertemuan khusus untuk raker. Bapak sekalian, mohon maaf, saya bukan ustaz sebetulnya, sebab tidak teragenda dan tidak terjadwal karena kemarin tidak ada yang siap mengisi. Kayaknya karena Aldi muncul gitu, dari misalnya, nah kita bakal bagian. Karena Kang Yaya, Kang Rohadi, semua pokoknya bapak-bapak. Nah, kalau ibu-ibu nanti di persistri khusus.
Nah begitu mungkin. Jadi di bulan Juli nanti mulai dijadwalkan 6 bulan ke depan. Dan di kesempatan ini mungkin mohon maaf saya ingin menyampaikan sesuatu yang perlu jadi bahan introspeksi kita. Sebab ternyata ajaran kita di Islam itu mencakup ada yang mencakup akidah, kemudian syariat dan akhlak. Nah untuk akidah dan syariat kalau sudah masing-masing punya majlis taklimnya sendiri-sendiri, sudah ikut kajian-kajian, dan mungkin di kesempatan ini saya ingin sedikit aja menyentil permasalahan akhlak. Dalam hal ini ingin saya sampaikan karena memang krisis terjadi bukan saja di masyarakat awam, akhlak itu di kalangan aktivis organisasi keagamaan saja luar biasa saat itu sudah tergerogoti, dan krisisnya terjadi karena sentuhan-sentuhan dengan kehidupan duniawi. Alhamdulillah mengapa ini bendahara? Jalira apa ini? Jalira? Oh, Jalira. Jalira ada saya bangun itu. Makan sarangan itu. Nah jadi demikian, krisis moral itu ada bahasa kitanya ya, krisis akhlak itu terjadi. Karena salah satunya mungkin apa yang diramalkan oleh Rasulullah dulu 15 abad yang lalu, bahwasanya nanti umat Islam itu jumlahnya mayoritas banyak, tetapi kualitasnya itu hadis-hadis bagaikan buih di lautan. Yang namanya buih kan naon ya, bahasa orang terbuka pamadegan kumaha angin pikidul kaler angin pikulun kawetan. Jadi tidak punya prinsip. Mungkin ini terjadi apalagi dengan kebutuhan-kebutuhan kalau dihubungkan dengan ekonomi, budaya, politik, dan itu terjadi sehingga terciptalah dan terjadilah apa namanya disebut tafarruq, perpecahan umat, akan putus persaudaraan. Padahal sifat dasar dari orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun. Nah, hanya di kesempatan saya ingin mencoba mengungkap tentang masalah ukhuwah, persaudaraan. Dan hal ini tercantum jelas sekali ada dalam surat Al-Hujurat mulai ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Kalau bahasa daerahnya mungkin sebenarnya jalma-jalma mukmin teh dulur. Faslihu baina akhwaikum. Begitu naprak gerak rukun ke ku aranjeun antara dua dulur aranjeun nu parasehat. Wattaqullaha lalakum turhamun. Jeung prak kudu takwa ka Allah sangkan aranjeun kenging rahmat. Kebetulan saya dapat terjemahannya bahasa daerah. Bahasa Indonesia mungkin kurang lebih seperti itu. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang sedang bertikai. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Rahmat itu bahasa kitanya mungkin kasih sayang ya, kasih sayang. Kasih sayang dari Allah itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang bisa mendamaikan ketika ada pertikaian antara dua saudara. Saudara kita yang sedang bertikai, kita bertindak di tengah-tengahnya untuk mendamaikan. Tidak pro A, tidak pro B, tapi ya katalisator lah ya. Jadi pendamai. Rahmat akan ginuluran dengan cara seperti itu. Ginuluran itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya, Allah akan memberikan rahmat lah dengan cara kita kalau mau berperan sebagai pendamai ketika ada dua saudara kita yang sedang bertikai. Pertikaian banyak penyebabnya, atas urusan pribadi, urusan golongan, organisasi dan sebagainya.
Siapapun mereka, seandainya memang mereka itu beriman, Allahnya masih sama, Tuhannya masih Allah gitu. Nabinya masih sama, Muhammad SAW, walaupun Islam, walaupun imannya masih etak-etek, itu saudara kita. Nah, walaupun beda aliran. Ya, selama rukun iman rukun Islamnya sama, ya itu saudara kita. Seandainya bertikai, abaikanlah. Dan dalam ayat ini Allah itu menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara, seperti hubungan persaudaraan antara sahabat-sahabat seperti nasab, ikatan darah. Karena sama-sama mengandung unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Jadi aneh kalau mengakhirnya ngaku umat Islam tapi karena beda bunut dan bunut, pasti ada. Wah itu mencerita ya. Nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Bunyinya demikian, al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yaslimuhu. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Nah, salah satu wujud persaudaraan itu adalah tidak tercipta di dalamnya aniaya, kezaliman. Apalagi kalau lihat hadis-hadis dan keterangan yang lain bahwa orang yang terzalimi itu doanya tidak terhijab, sia-sia. Jadi kita harus takut kepada doanya orang yang terzalimi. Jadi untuk menghilangkan adanya aniaya, kita jangan membiarkannya terjadi. Itu yang pertama. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Itu wujud penerapan ukhuwah dalam kehidupan. Pertama, kita hindari kezaliman terjadi di antara kita. Yang keduanya, munculkan budaya saling membantu dalam hal kebutuhan saudara. Jaminannya Allah akan membantu kebutuhannya. Jadi kalau kita sudah bisa membantu, maka Allah akan membantu juga kepada kita. Cuma jangan maksakan. Jangan maksakan. Ada tadi saya pas buka di apa tadi itu ya, bahasa lama menyampaikan pemaksakan. Namun orang itu bisa sedikit kanjur ke hutan kayak membantu. Tapi walau alam sampai ada keterangan lain mah Nabi pernah sampai minjem untuk membantu sahabatnya yang berkebutuhan. Nah walau alam yang jelas ini ya kita sewajarnya saja lah dalam membantu. Jangan sampai kita menderita untuk membantu lain karena adanya keterangan ini misalnya. Yang jelas wujud saling membantu itu harus ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, wujud kita berukhuwah itu bisa terlihat dari waman faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Nah, jadi hampir mirip kan tadi yang membantu kebutuhan, sekarang dengan di sini disebutnya melonggarkan satu kesulitan. Jadi kita jauh orang itu bisa ngebantuan atau jangan mempersulit bantuan. Longgarkan kesulitan, apalagi kalau kita misal punya jabatan di suatu instansi, misalnya yang KTP orang di kantor catatan sipil, bantuan wewenang orang bisa dilakukan. Yang sampai ke persatuan, perlu kalurahan lah, perlu ke RT lah, dan lain sebagainya.
longgarkan. Jadi emang katanya sulit, tapi enggak ya, bikin KTP gampang deh. Jadi yang susah tuh bikin surat nikah. Jadi kalau hilang surat nikah, nggak usah diurusin, nikah lagi aja. Dapat surat nikah. Oke. Udah nggak payah pada. Nah, ini wujud yang berikutnya, Bu. Wujud ukhuwah dalam kehidupan itu, selain melonggarkan kesulitan, waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Iya, tahan paling hebat, nutup aib batur. Ada lah yang punya berkicau. Nah, kita tadi pengusaha organisasi misalnya, saya tarik gitu. Dia ini mah setelah dibudayakan dia. Aib saudara kita. Kalau kita bisa menutupinya, jaminannya kata Nabi di sini, Allah nanti di yaumil akhir bakal menutupi kekurangan kita. Masya Allah. Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Nah, ini satu contoh wujud ukhuwah dalam kehidupan. Bukti kita menjadikan sesama mukmin itu saudara 1, 2, 3, 4 macam tadi kita menjadikan. Yang pertama tadi tahu jangan berbuat aniaya. Yang keduanya membantu kebutuhan saudara. Yang ketiga melonggarkan kesulitan saudara. Kemudian yang keempatnya menutupi aib saudara. Hal-hal saya lagi ya. Ada hadis lain, Bapak Ibu. Ini saya bacakan aja lagi. Ada hadis lain yang sahih menyatakan begini. Idza ta'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi qala al-malak amin walaka bi ismihi. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat berkata, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu. Nah, ini kumaha kira Pak? Apakah kita pernah mendoakan saudara kita? Kadang-kadang orang kan doanya ketiduran kan gitu ya. Ya Allah, aku mau berdiri. Ayah dongeng, ini ke haji di Mekah, di Pekan Ka'bah, duit. Bentar, kamu tuh haji ini tahu gitu. Kan niru orang Afrika ini ayah orang yang berangkat ke sana berdoanya minta duit. Jadi Allah ijabah emang terijabah gitu. Tapi lantasnya dia menjadi orang yang dermawan, membuka semacam ya Islamic Centernya di Afrika sana. Nah, orang Indonesia itu ketiduran yang duit gitu. Sudah kenal, sudah kenal bikin rumah hutang, udah jadi haji. Oh ya, berbicara tentang haji, kita terus prihatin juga ya. Yang pertama kepada saudara-saudara kita yang berangkat tanpa yang muslim, luar biasa. Mereka deportasi dan dibalikin lagi. Jadi umroh itu diberikan kesempatan, dibalikin. Ini kezaliman maksudnya. Salah ya, Allah. Untuk haji nanti bisa disebutkan datang ditah balik di itu termasuk zolim, termasuk kategori orang yang menghalang-halangi mereka yang mau ke Baitullah kan. Mereka sudah ada di tanah Saudi di sana karena mereka kerja di Madinah, jawab di sana. Masya Allah, luar biasa. Dan maka ya alhamdulillah KBH kita intak, itu lah manfaatnya. Mudah-mudahan dengan karya infak ini pertama secara syar'i ibadah haji kita nanti bisa ya betul-betul terkondisikan mengarah lebih dekat syar'inya. Kemudian ya walaupun agak mahal ya karena memang untuk dakwah juga sekalian ya untuk membesarkan jamiah. Nah ini kembali lagi pada doa. Pernahkah kita mendoakan saudara kita? Pernah, bikin kapal ini tadi baru bimbang doa.
Itu mudah-mudahan sing jadi soleh, gitu kan. Sing bisa bayar hutang, gitu. Ujung-ujungnya nggak jejeleh ini. Kayak juga bejakan, sing doakan, bukan nggak jejeleh lah. Itu mah tuh, kumahanya. Jadi intinya di hadis ini kita dituntut juga untuk bisakah kita memposisikan diri kita untuk bisa mendoakan saudara kita tanpa harus diketahui oleh saudara kita apa yang kita doakan untuk saudara kita. Nah, biasa dikawitan kejadian dari sebab ada keterangan amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih baik dari hari-hari yang lainnya, di bulan lainnya. Seperti hanya 10 hari di bulan Ramadan. Ada keterangan semacam begitu. Jadi tong di naon, tong di sapirakeun. Apa sih bahasa Indonesianya? Jangan disepelekan nih kesempatannya ini. Yang disepelekan. Kesempatan. Ya, 10 hari. Jadi sekarang sudah tanggal 2, jadi ada 7 hari ke depan, 8 hari ke depan untuk kita berbuat baik yang lebih intensif lagi. Bapak Ibu sekalian, ya karena persaudaraan itu memang mendorong ke arah perdamaian. Jadi bagaimanapun juga persaudaraan itu menolong ke arah perdamaian. Kalau sekarang dunia ini terasa tidak damai, ya karena kuncinya itu kita sudah memutus persaudaraan. Jadi dengan adanya perdamaian, walaupun kita beda ras, beda bangsa, bahkan beda negara, kalau memang kita merasakan saudara kita di Palestina itu saudara kita, orang bakalan di dia. Yang minimal itu doa, lebih jauhnya aqua, fit, kosmetik, ibu-ibu sudah stop produk-produk yang berafiliasi dengan Yahudi supaya hancurkan mereka. Ya, sebab dengan kita belanja, artinya kita memberikan modal kepada mereka untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina sana. Nah, jadi perdamaian kan kuncinya adalah persaudaraan. Ya, alhamdulillah Indonesia terus viral sebagai salah satu negara yang mendukung pada Palestina. Ya, termasuk walaupun pura-pura juga ya nggak masalah, yang jelas wujudnya ada. Itu Pak bahasanya panjang bias dari kalau ya teman ayat ini kita akan bahas 3 ayatnya. Nah, atau saya salah pakai di TikTok ya aja. Saya di TikTok. Ini kita masih tentang persaudaraan dulu deh. Jadi ternyata persaudaraan itu ya kunci perdamaian lah gitu intinya. Nah, jadi perdamaian di antara saudara sebetulnya seolah-olah seperti begitu. Jadi lebih baru orang boga adi, namun boga adi orang ayah numben solimi, banyak orang yang cicing ayah adi kata langsara, balik deh ke Sudan aja. Kata langsara apa? Kesusahan, terlantar ya. Kita punya saudara kesusahan. Masa kita mau hari-hari di aja gitu ya? Pedulilah kan? Ya walaupun minimal dengan doa tadi, ya, doa yang tidak diketahui oleh mereka yang kita doakan itu lebih mustajab dan kita akan didoakan juga oleh para malaikat ketika kita berdoa begitu. Mereka para malaikat akan mengaminkan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Jadi dari ayat ini dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bersengketa. Nah, ini tuh ada Jerome Pak ayat 11 Nah, karena kita sudah menyatakan saudara kita sesama mukmin, sudah kita yakini mereka itu saudara kita, maka ada Allah lebih memperjelas lagi supaya tidak rusak itu persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minkum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nah, kalau tadi di ujung ayat 10 kita dijanjikan oleh Allah Tuhanmu akan memperoleh rahmat dengan satu meyakini saudara kita itu sama mukmin saudara dan kita mau mengistilahkannya. Dan di ayat 11 ini Allah menjanjikan kepada kita humuz zalimun, orang zalim. Kita termasuk orang zalim walaupun sudah mengaku sesama mukmin itu saudara. Kalau bagaimana? Nah, terjemah itu seperti ini. Jalma-jalma mah omat ulah pisan hiji kaum ngaguguyeunkeun kaum anu sejenna. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum ngaguguyeunkeun apa? Mengolok-olok kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu juga wahai kaum wanita. Nah, ini sampai kaum wanita berarti dua kali disebutnya oleh Allah. Tadi secara umum, dua ini secara khusus. Wahai kaum wanita, jangan pula sebagian kalian itu ngageh-geh, mengolok-olok wanita yang lain. Sebab boleh jadi wanita yang kau olok-olokkan itu lebih baik daripada kalian yang mengolok-olok. Satu, olok-olok. Yang keduanya, Omar ulah bisa ngaranjeun silicawan. Silicawan geunggeurehan. Atau bukan menghina ya. Apa cawan itu? Al-Fatman. Di bahasa Indonesia mencela ya, mencela. Mencela dan menghina beda. Ada mencela mah empat not mencela itu ya aib seseorang itu juga ya. Janganlah kalian mencela, saling mencela, dan jangan pula saling panggil dengan panggilan yang jelek. Ulah sini dengan Pak sini panggil dengan gelaran yang jelek lah kalau begitu. Kalau kadang-kadang orang sini kan landian lah gitu ya. Ulah sok ngalani. Nah, ngalani ku landian aduh orang tersebut tidak suka. Gitu. Sesungguhnya sejelek-jeleknya landian itu yaitu pasang setelah iman. Siapa saja yang tidak bertobat dari tiga hal tadi, maka dia termasuk orang yang dolim. Nah, jadi yang merusak persaudaraan ini tiga di ayat 11 ini dijelaskan. Kalau tadi di hadis tadi penjelasan tentang wujud kita mengakui sesama kita saudara itu seperti itu. Nah, di ayat 11 Quran Al-Hujurat ini lebih pahing, ulah digawe kurang. Jadi dalam ayat ini Allah itu mengingatkan kaum muslimin supaya jangan ada satu sama lainnya saling mengolok-olok. Mereka yang mengolok-olok pada sisi Allah mungkin aja jauh dari mulia dan terhormat. Demikian pula kalangan perempuan, jangan ada segolongan perempuan yang mengolok-olok perempuan yang lain. Nah, ini perlu kita pikirkan kenapa wanita sampai ada khusus disebutkan dalam ayat ini. Ya karena mungkin kecenderungan perempuan itu suka begitu. Jadi punten, ini mah ada ayatnya loh, ngadugikan ayat yang menyampaikan. Ningali tetangga lebih kinclong, glowing. Ayat lah gitu gak mau ngomong. Siapa memulai gue, taramoyan, kinclong, berapa orang nggak pergi. Kapoe oleh gitu mata catet terus gitu. tetap kadia. Lebih dan sakit itu tahu kan sakit gitu lambung hidung gitu sakit hidung nggak bedot menggoreng ucuy bodas koleas gitu. Aduh, bahasa Sunda luar biasa, bahasa Sawarga, bahasa Parahyangan.
Nah, jadi demikian. Satu, jangan suka mengolok-olok. Ya. Yang keduanya, jangan mencela. Sebab ya kita itu dilarang ya oleh Allah di sini kaum mukminin mencela kaum mereka sendiri karena kaum mukmin semuanya itu harus dipandang satu tubuh. Banyak orang mencela saudara kita sendiri. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiganya tadi kita dilarang memanggil dengan kelambian yang buruk. Yang orang tersebut tidak suatu malah pun sebenarnya. Memang menurut sebelum dilantik itu teh ngambek justru langsung dilantik kelandian walau alam yang jelas ayat ini melarang. Dan bukan melarang, dipanggil mereka ya yang mana walaupun sakit terus gitu. Nah, jangan disebutkan itu ya. Landian itu bisa merusak tadi itu. Wah. Bapak sekalian, tersebut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan dari Nu'man bin Bashir seperti ini bunyinya. Masalul mu'minina fi tawadahim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idza istaqama minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma wassahar. Perumpamaan orang mukmin dalam kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara mereka seperti tubuh yang satu. Bila salah satu anggota badannya sakit demam, maka badan lain merasa demam dan terganggu pula dengannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir. Ibu-ibu pernah ditajong jempol ketika buncul. Nah, ngocak saha. Mencirimai saha. Nureprek pakupis saha. Ya, lu badan saha. Lu musapan gitu. Aduh. Kalau orang muslim kan innalillahi. Mama kadang-kadang selatan adol dan lain sebagainya, alam jadah dan lain sebagainya. Seperti itulah perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang. Jadi lamun ayat tatangga orang kekurangan susah, banyak orang rekapi lain. Maka perlu dibudayakan kebiasaan al-mutazawiruna fillah. Saling berkunjung karena Allah. Berkunjung karena Allah itu bukan berkunjung karena ada kebutuhan kita. Aduh, orang dari Padaringan kosong sekian tetangga bogawe kanjang gitu. Hari di ulang kaya mah hari-hari itu wau jeung tetangga. Nah, jadi mutazawiruna fillah kita berkunjung itu jangan karena ada sesuatu kebutuhan berbakti. Jangan. Assalamualaikum. Budaya orang. Waalaikumsalam. Ayo Pak. Antewe yang ningali Bapak damang. Ini tatangana termuringis ya tergering berarti. Kasamat naon. Diabdi aya oskadon. Pan gitu. Jadi lamun orang hare-hare api lain bakal pinggirin rumah, apalagi di komplek lah gitunya kan. Di komplek hare-hare itu wabuh hingga datang. Orangnya lah biasa kerja ya pagi-pagi ya pura-pura ke masjid, sholat subuh, ketok. Tahu Pak, orang ke masjid itu. Itu jamaah tabligh, orang yang ngajak gitu. Itu jamaah tabligh. Padahal ngajak. Ya, setidaknya dengan kita berangkat begitu tegur sapa, ketahuan seseorang itu punya kebutuhan apa, kesulitan apa. Nah, untungnya orang mati di belakang bangpa untuk selalu bisa ningali parohan itu yang butuh kau lagi. Dikasih padahal itu lagi rentas nahan, itu bisa ningali. Ayah mengantarkan balik ke tinggalnya, kan begitu. Kalau sudah paham, jangan bilang parohannya malam-malam, dia susah berkendaraan. Nah, kan tahu akhirnya.
Nah, termasuk juga kalau ini gimana nih jihad kita mau jam 10 saja, kalau pagi-pagi mah kan biasanya pada urusan pribadi nih. Nah nanti kita bisa kaji nanti oleh Pak Is dan lainnya ini. Jihad kita mulai jam berapa supaya luasa. Pernah diajukan jam 7, ya teh tersebut teh orang bisa dalam. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah yang terakhirnya ini dari ayat 11 ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. Jadi Allah itu bukan namanya kang ayat. Orang tahu istilah teh. Jadi letik hati kayaan orang. Sebab Allah tidak melihat keadaan kita. Begitu juga dengan orang pangsubihna banyak bergabung dengan yang seperti itu. Di hadis ini Rasulullah menyampaikan begitu. Allah tidak memandang kepada rupamu, tidak melihat kepada harta kekayaanmu, akan tetapi memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. Nah, hati itu seperti yang tadi itu yang sudah kita bahas di ayat 10 dan di ayat 11. Jadi untuk mewujudkan ukhuwah atau persaudaraan, juga perbuatan. Dalam perbuatan 3 hal tadi yang harus kita hilangkan. Jangan saling menggunjing, jangan memanggil yang jelek, jangan juga nukaiji tadi Pak, nukaiji mengolok-olok. Pak atas 12 Pak, atas aja atas 12 sudah terlihat supaya nanti beres kita santap siang langsung sholatnya. Nah ayat 12-nya insya Allah di TikTok nanti ya ditampilkan. Dan ini ayat 11 ini jadi sudah jelas pada kita. Jadi hadis ini mengandung syarat bahwa seorang hamba Allah itu jangan memastikan kebaikan atau keburukan seseorang itu semata-mata karena melihat kepada perbuatannya saja. Sering rajin-rajin tertentu. Sebab mungkin ada di anjing cairan dia rajin. Sebab ada kemungkinan seseorang tanpa mengerjakan kebajikan, padahal Allah melihat di dalam hatinya ada sifat yang tercela. Sebenarnya dulu ada seseorang yang ikut berperang dengan Rasulullah, dia ingin disebut syahid, dia bunuh diri, dan ada kisah yang begitu. Nah, atau ingin dipanggil sebagai syuhada. Itu yang pertama. Jadi yang berikutnya, orang makan tipu kayak. Jadi ayat subuh serangan fajar bagus ternyata. Kemudian ada janji-janji gombal, sekolah gratis, makan gratis, dan lain sebagainya. Siga bager sembako ketika dibagikan di istana bagus nih. Ternyata jadi kenyataan yang bisa kasat mata terlihat belum tentu di hadapan Allah itu termasuk kebaikan. Jadi sebaliknya mungkin ada orang yang kelihatan melakukan sesuatu yang tampak buruk, akan tetapi Allah melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang besar dan mendorongnya bertobat dari dosanya. Jadi ulang saya tampak itu. Maka perbuatan yang tampak di luar itu hanya merupakan tanda-tanda saja yang menimbulkan sangkaan yang kuat, tetapi belum sampai ke tingkat meyakinkan. Jadi ya karena jadinya orang berhusnuzon saja, tapi jangan langsung kapincut kehadiran seseorang, sebab ada kemungkinan ya seseorang berbuat baik itu ada benar di balik itu. Makanya kita perlu berjamaah supaya kita bisa tausiah di antara kita itu ya bisa tersampaikan. Penilaian pun tidak objektif, tidak subjektif. Nah, kalau kita sudah ada info dari teman-teman yang lain,
Nah, dalam hal nanti menggunjing ada kajiannya nanti di ayat 12. Nanti akan ya kita bahas di kesempatan lain. Ya mungkin aja nanti saya akan podcast nanti. Nah, nanti linknya disebarkan lewat Oke. Itu saja mungkin dari saya. Aku lihat ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.